Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jason. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai Intro to JavaScript Basic Part 1. Pada pertemuan ini terdapat 7 outline, di mana di akhir pertemuan ini kalian diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan ke-7 poin tersebut. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam hands-on-nya, tentunya kita harus memahami apa itu JavaScript. Menurut Mozilla Developer Network, JavaScript merupakan scripting atau programming language yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang kompleks pada halaman web. Contohnya seperti display time, interactive maps, animation, scrolling, dan efek-efek lainnya. Tentu di sini menjadi pertanyaan, kenapa kita berhubungan juga dengan web page? Bukankah web page itu erat kaitannya dengan front end? Teman-teman kita di front end? Ya benar, namun kita harus ingat kembali bahwa framework yang akan kita gunakan nanti merupakan framework dengan base JavaScript. JavaScript sendiri erat kaitannya dengan HTML dan CSS yang digunakan pada front end. Mungkin di sini ada yang bertanya kembali, apakah ada hubungannya antara Java dengan JavaScript? Jawabannya adalah tidak ada. Kedua hal tersebut tidak ada kaitannya. Jika JavaScript tidak memerlukan instalasi dan dapat berjalan di web browser, berbeda dengan Java. Java memerlukan instalasi dan berjalan di environment tertentu. Nah, pada pertemuan ini, kita tidak membahas lebih jauh tentang Java ya. Jika tertarik, silahkan dicari di. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu input-output. Di JavaScript sendiri, terdapat beberapa cara untuk input ataupun output. Untuk inputnya, diantaranya yaitu menggunakan HTML DOM, PROM, dan Node Module. Untuk HTML DOM, tentunya kita memerlukan bantuan tag HTML, yaitu tag input. Di mana ID dari tag input tersebut harus tertulis pada script di JavaScript-nya agar dapat diambil value-nya. Untuk PROM, kita menggunakan sintaks PROM, dan Node Module kita menggunakan modul PROM. Pada sesi ini, saya akan membahas singkat untuk bagian PROM, dan akan lebih fokus pada bagian Node Module-nya, yaitu menggunakan Node.js. Nah, itu untuk input. Untuk output, tentunya yang paling sering digunakan yaitu ini, console.log, dan masukkan nama value-nya atau string-nya. Oke, langsung saja kita demokan. Silahkan buka browser kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di Google Chrome terdapat shortcut yaitu F12 untuk menampilkan bagian ini. Nah, untuk kalian yang sering melakukan inspect elemen, tentunya familiar dengan bagian ini. Namun kita fokus dulu ke bagian tab konsol. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana input menggunakan sintaks PROM. Sintaksnya cukup sederhana, yaitu PROM, masukkan default value, masukkan message-nya. What's your name? Sebagai contoh, untuk message-nya yaitu what's your name. Enter saja. Setelah di enter, akan muncul satu page seperti ini, embedded page seperti ini, di mana message-nya sudah tertulis what's your name. Jika kita masukkan nama, misalnya Jason, nah di JavaScript-nya langsung terbaca dari inputan kita. Oke, untuk PROM sendiri sebenarnya terdapat dua parameter, yaitu pertama default value-nya, pertama message-nya, kedua default value-nya. Kita masukkan misalnya default value-nya name. Enter saja. Nah, tulis di sini name. Tinggal kita ganti. Misalkan namanya Jonathan. Oke. Nah, kebaca deh di JavaScript sebagai Jonathan. Cukup sederhana untuk penggunaan PROM ini. Oke, sekarang kita pindah menggunakan Node Module. Untuk Node Module sendiri, kita perlu bantuan Visual Studio karena kita akan melakukan Visual Studio. Setelah dibuka Visual Studio-nya, seharusnya kalian sudah ada karena pada pertemuan sebelumnya sudah dilakukan instalasi. Di sini saya sudah menyiapkan satu folder untuk project kita saat ini. Kita sebut saja namanya Session 2. Untuk memasukkan folder ini atau project ini ke dalam Visual Studio, ada beberapa cara, yaitu menggunakan open folder ataupun langsung saja drag and drop. Ini saya langsung drag and drop saja ya, biar cepat dan sederhana. Nah,
masuk deh session 2 dan isi-isinya. Di sini kita buat create new file. New file, sebut saja nama filenya main.js. Sebelum lebih jauh membahas mengenai input menggunakan Node module di JavaScript, di sini saya mau menjelaskan mengenai data type pada JavaScript. Di JavaScript sendiri umumnya terdapat 3 tipe data yang digunakan, yaitu var, let, ataupun const. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan var terlebih dahulu. Var, kita sebut saja variabel x sama dengan 1. Terus kita print. Nah, printnya kita menggunakan console .x. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan file JS ini? Apakah bisa di double klik langsung dari filenya atau ada cara tertentu? Nah, salah satu penggunaannya itu menggunakan bantuan terminal di bawah ini. Masukkan komen node dan nama filenya. Berarti di sini sebutnya main.js. Kita enter saja. Oke, 1 keluar ya. Oke, di sini kita ganti, kita tambahkan var x sama dengan dsc 2020. Sebut saja seperti itu. Kita save. Kita jalankan kembali komennya. Keluar dsc 2020. Oke, kita ganti penggunaannya menggunakan let. Ini saya hapus dulu untuk let. Tadi penggunaan menggunakan var, kita sekarang menggunakan let. Kita lihat hasilnya sama 1. Di sini tambahkan let x sama dengan dsc 2020. Save. Kita jalankan kembali. Nah, ada error. Error di sini tertulis syntax error. Identifier x has already been declared. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan antara var dengan let, di mana let tidak dapat dideclare lebih dari 1 kali. Kita hapus di sini. Tidak dapat dideclare lebih dari 1 kali, namun penggunaan yang mirip seperti var itu tetap tidak terbatas dengan tipe datanya, yaitu ini integer, di sini string, tidak masalah. Kurang lebih seperti itu penggunaan var dan let. Dan satu lagi yaitu penggunaan const. Di sini kita sebut constnya p sama dengan 3,14. 3,14. Di sini kita print console.log p. Console.log p. Kita jalankan, kita save, kita jalankan. Keluar 3,14. Kita declare kembali, kita assign kembali p-nya misalnya 3,142. Kita jalankan, assign to constant variable, nggak bisa karena dia konstan, bisa desain. Bagaimana kalau kita dapat tambahkan depannya const? Apakah bisa? Seperti var, apakah bisa? Kita lihat ya. Nah, nggak bisa juga. Dia mirip seperti let, yaitu penggunaan variabel tidak bisa berulang. Kurang lebih seperti itu. Di slide sebelumnya, saya sudah mencantumkan beberapa referensi untuk masing-masing input. Nah, di sini kita copy saja referensi dari npm.js.com, yaitu penggunaan modul prom pada Node.js. Di referensi tersebut sudah tertera cukup jelas bagaimana cara penggunaannya. Kita copy 2 baris ini dulu, kita lihat. Copy dan kita masukkan. var di sini saya ganti saja di delete. Kemudian kita jalankan kembali. Node.js. Nah, di sini ada error. Errornya yaitu cannot find module prom. Nah, ternyata belum ada modul prom sama sekali. Di sini belum ada node module dan tidak ada node module prom. Jadi kita harus melakukan instalasi modul tersebut. Bagaimana cara kita melakukan instalasinya? Yaitu masukkan komen npm install nama modulnya. Nama modulnya ada prom, jadi tinggal masukkan saja nama modulnya prom. Enter. npm. Ada agak kebalik dikit, npm seharusnya ya. Enter. Di sini dia akan melakukan fetching data ataupun downloading data
untuk mendownload Node modul-modulnya. Nah, sudah selesai dan dengan aman. Oke, kita lanjutkan, kita jalankan kembali Node main.js-nya. Oke, aman, nggak ada masalah, nggak ada error. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya copy bagian function ya, get-nya. Nah, di sini tujuannya apa? Pada function ini dia akan meminta dua parameter, yaitu username dan email. Username dan email yang kita masukkan akan masuk ke function ini dalam bentuk satu result, dan resultnya akan kita dapatkan. Dan kemudian kita print console.log. Kita coba ya, jalankan. Nah, dia minta username di sini sama persis dengan username. Emailnya kita sebut saja. .c.id. Kita enter. Nah, keluar deh username dan emailnya. Kurang lebih seperti itu penggunaan input menggunakan Node modul from. Cukup sederhana dan sudah tertera jelas di dokumentasinya juga. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu selection. Setelah input selesai, kita lanjut ke selection. Di selection ini kita akan menentukan apakah satu number itu merupakan ganjil atau genap, odd or even. Langsung saja, let num, sebut saja 100. Kita mau ngecek apakah genap dengan cara modulus. If num, then console.log. Berarti kalau dia di modulus 2 sama dengan 0, berarti dia merupakan genap. Di sini even number. Itu saja. Num is even number. Else-nya berarti odd number. Nah, kurang lebih seperti ini sintaksnya. Tidak berbeda jauh dengan bahasa pemrograman lain. If conditionnya apa, terus else-nya apa, kurang lebih seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, 100 is even number. Ini saya kasih dikit. Oke, kurang lebih seperti selection. Nah, di sini saya pengen menambahkan sesuatu. Di JavaScript ada yang namanya ada yang namanya sama dengan 2 kali, dan ada yang namanya sama dengan 3 kali. Bedanya apa? Kita lihat ya. Kita sebut saja num 1, num 2. Kita mau ngecek di sini apakah num 1 sama dengan num 2 itu sama kalau menggunakan sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Kita tulis same. Else-nya kita coba jalankan dulu yang kalau kita compare menggunakan sama dengan 2 kali. Oke, dia dihitung sama, padahal dia ini dalam bentuk string, dalam bentuk number, integer, dan ini dalam bentuk string. Oke, ini tetap hitung sama. Bagaimana kalau sama dengan 3 kali? Apakah tetap dihitung sama? Kita jalankan ya. Oke, dia dihitung sama. Jadi apa bedanya? Nah, kalau sama dengan 2 kali, dia hanya melihat dia equals atau tidak, sebanding atau tidak. Nah, tapi kalau dia sama dengan 3 kali, dia mengecek apakah dia identical atau tidak. Dia akan mengecek sampai tipe datanya, apakah dia sama-sama string ataukah sama-sama dengan number, kurang lebih seperti itu. Kalau sama dengan 2 kali tidak, hanya mengecek apakah equal sama atau tidak. Oke, 100 sama dengan 100 di sini sama. Tapi kalau dia sama dengan 3 kali, 100 di sini dia integer.
number. Di sini 100 di sini bentuknya string. Berarti dianggap tidak sama, kurang lebih seperti itu. Cukup sederhana untuk penggunaan selection di sini. Nah, sekalian saja di sini saya mau coba menjelaskan function, walaupun function sebenarnya ada di step 5, tapi kita langsung saja masukkan saja di sini. Kita mau buat function namanya mengecek apakah itu is equals yang sama dengan 2 kali atau dia is identical sama dengan 3 kali. Langsung saja kita buat ya. Function di sini mirip-mirip seperti bahasa pemrograman lainnya, yaitu function. Nah, functionnya apa? Misalnya cek is equals, masukkan param 1 dan param 2. Parameter di sini yang akan kita compare, yang akan kita bandingkan apakah dia sama dengan is equal atau tidak. Kita akan di sini return boolean saja, berarti return di sini kita langsung ngecek seperti ini saja. Ada satu lagi, oke. Kurang lebih seperti ini penggunaan functionnya, function, nama functionnya, dan parameternya. Dan apakah dia memberikan sesuatu tidak, kurang lebih seperti itu. Di sini saya punya 2 function yang sudah kita buat, yaitu is equals, dia membandingkan, dan is identical membandingkan mengganti datanya. Kita coba ya. Console.log dari is equals 1 dan 62 dan is identical. Apakah 100 di sini sama dengan 100 di sini sama atau gimana? Kita coba lagi. Oke, di sini dia true, di sini false. Berarti is equals dia benar ya, kayak tadi ya. Dia hanya membandingkan sampai apakah mirip atau tidak 100 sama 100. Oh, sama. Kamu tidak ngecek sampai tipe datanya. Kalau ini is identical, dia ngecek sampai datanya, tipe datanya. 100 ini integer, 100 ini string. Oke, berarti dia tidak sama. Berarti dia akan false. Kurang lebih seperti itu. Berarti di sini sudah untuk penggunaan selection dan function. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu penggunaan repetition. Di materi repetition ini, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan while dan for yang paling sering digunakan. Nah, kita mulai dari while terlebih dahulu ya. Di while ini kita akan membuat case, di mana kita akan melakukan print dari, kita punya 2 angka, yaitu dari minimum dan sampai maksimum. Jadi kita punya 2 angka, yaitu angka minimum dan angka maksimumnya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan print range-nya. Misalnya saya punya 0 sampai 10, berarti saya print dari 0 sampai 10, kurang lebih seperti itu. Kita langsung mulai saja. Let min sama dengan 0, let max sebut saja 10. Nah, kita while di sini penggunaannya mirip seperti bahasa pemrograman lainnya, yaitu while dan conditionnya apa. Berarti di sini min, apakah min, dia ngecek condition apakah min kurang dari sama dengan max. Jika masih kurang dari sama dengan max, dia print console.log si min. Nah, namun jangan lupa minnya kita harus count plus. Tujuannya biar tetap nambah, tetap dia increment. Kalau enggak dia akan forever looping. Kita coba jalankan. Node main.js. Oke, kecetak ya 0 sampai dengan 10. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sekalian mau menjelaskan bagaimana penggunaan function. Berbeda dengan sebelumnya, function di sini saya ingin menambahkan bagaimana penggunaan optional parameter. Yaitu ada satu parameter atau beberapa parameter yang tidak perlu atau tidak wajib diisi. Jika tidak diisi, maka digantikan dengan default value-nya. Coba saja. Function print range. Saya punya 2 parameter, param max dan param min. Oke, kita copy, kita pindahin. Di sini berarti param max sampai param min. Nah,
kalau sudah sampai seperti ini baru function seperti sebelumnya saja, belum ada optional parameter. Kita coba, kalau misalnya kita coba masukkan misalnya parameternya 10 atau max, tapi kita tidak masukkan parameter minnya, apa akan terjadi? Kita coba ya, jalankan. Nah, dia nggak ada apa-apa karena tidak masuk kondisi ini. Para minnya tidak diketahui apakah kurang dari dengan max, dan dia nggak akan pernah apa-apa, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau tambahin apakah para minnya. Kalau nggak diisi, saya mau gantikan default value-nya jadi 0. Berarti dia akan print dari 0 sampai max kalau tidak diisi. Kurang lebih seperti itu. Kita coba ya. Nah, cetak tadi ya, 0 sampai dengan 10 sampai dengan max-nya. Kalau misalnya max minnya di sini saya masukkan 5, berarti dia akan ngecetak 5 sampai dengan 10. 5 sampai 10. Oke. Sudah sesuai ya. Kurang lebih seperti itu penggunaan while. Bisa kalian modifikasi sendiri tergantung logika dan logik kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan for. Tapi sebelum lebih lanjut, di sini saya menantang kalian untuk membuat segitiga segitiga bintang siku-siku di JavaScript menggunakan for. Nah, kalian silakan pause terlebih dahulu videonya. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Jika sudah, silakan kalian play kembali. Oke. Nah, di sini berikut penggunaan atau bagaimana cara membuat for, bagaimana cara membuat segitiga siku-siku menggunakan for di JavaScript. Untuk sintaks for sendiri mirip dengan for pada bahasa pemrograman lainnya, yaitu dari i kurang dari sama dengan atau kurang dari sesuatu, conditionnya apa, maxnya. Jadi sini sebut saja maxnya plus plus. Ini kalau bisa dari 0 atau bisa dari 1 sesuai kondisi kalian, berarti ini saya dari 0. Terus for dalam for lagi let j kurang dari i j plus plus. Nah, di sini seharusnya kalian print bintangnya. Console baru di sini kalian print enter. Nah, kalau print seperti ini dia otomatis enter, berarti seharusnya tidak akan terjadi segitiga siku-siku, justru malah bintang ke bawah terus. Nah, ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara penggunaan print agar tidak ada enter? Berikut penggunaannya, yaitu proses.stdout.write. Masukkan yang kalian print, anggaplah bintang tadi, bintang pasti. Kita coba ya, jalankan ya, apakah berhasil. Ya, sesuai ya, berarti jadi segitiga siku-siku menggunakan for, dan ini merupakan sintaks output yang tidak menggunakan enter. Untuk jika console write otomatis dia menggunakan enter. Jika di sini tidak ada enter. Kurang lebih seperti itu. Ini silakan diubah sesuai logik kalian masing-masing, sesuai dengan kondisi nanti saat pengerjaan ataupun nanti kalian mau buat sesuatu. Tapi kurang lebih penggunaan for seperti ini. Tidak ada perbedaan dengan bahasa pemrograman lainnya. Lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu repetition sudah, array. It's variabel array merupakan variabel yang dalamnya terdapat beberapa data yang saling berurutan. Sebagai contoh, di sini saya memiliki let students itu yaitu untuk array. Nah, tanda dari array sendiri berbentuk kurung siku. Nah, array saya memiliki nama, misalnya studentnya itu Jonathan, Jason, Stefan,
dan Nico. Nah, di satu students ini, satu array student ini terdapat 4 isinya. Isi terdapat 4. Indeks ke 0, ingat, array dimulai dari indeks ke 0 di JavaScript. Indeks ke 0 berisi nama Jonathan. Indeks pertama, indeks ke 1 itu Jason, indeks kedua Stefan, indeks ketiga yaitu Nico. Perlu diingat kembali ya, ini data pertama mungkin, cuman bukan dibilang indeks pertama, tapi disebut indeks ke 0. Jika kita print, misalnya students ke 0, Jonathan seharusnya. Kita coba. Not. Oke, yang keluar adalah Jonathan, benar ya. Jadi, perlu diingat, data ini dimulai dari indeks ke 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kurang lebih bagaimana kalau misalnya kita print si student saja tanpa array keberapa, tanpa indeks keberapa. Nah, dia akan mengeluarkan array-nya secara seluruhnya. Ini bentuknya array, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana kita menambahkan satu nama lagi, misalnya siapa di sini, student name baru lagi. Oke, di sini saya buat function saja. Function, kita ceritanya di sini ingin menambahkan, berarti kita sebut saja add student. Add student. Parameter pertama saya mau isi dengan array. Array-nya. Dan kedua student name-nya. Cara menambahkannya itu kita menggunakan sintaks namanya push. Array dot push namanya, isinya, value-nya. Si param name, ganti saja param name. Kita ganti param name. Sebagai bukti kita print console.log si param ARR ini. Seharusnya berarti yang keluar di sini adalah param pertama ditambahkan dengan array pertama, misalnya array pertamanya adalah 4 ini ditambahkan dengan student name, berarti hasil yang kecetak di sini seharusnya adalah ini plus 1 student yang baru gitu. Kita coba saja langsung add student. Add student, array-nya yaitu ini students, sebut saja namanya Lydia. Kita coba jalankan kembali. Oke, nambah satu mahasiswa baru, student baru di sini. Jonathan tetap, Jason tetap, Stefan tetap, Nico tetap, dan nambah lagi satu mahasiswa yang baru dimasukkan, itu Lydia. Kita coba tambahkan lagi. Sebut saja namanya Hans. Kita jalankan. Oke, nambah satu ya. Tetap nambah di sini, nambah Lydia. Oke, sebentar, di sini nambah Hans. Oke. Berarti array student ini saat ini adalah terdapat 6 mahasiswa atau 6 student name. Oke, bagaimana kalau kita mau menghapus? Di sini di array ada tersedia function namanya pop dan shift. Pop itu adalah menghapus dari paling belakang, dan shift itu akan menghapus dari paling depan. Kita coba copy. Kita sebut saja pop student dari array tanpa perlu array name. Pop si array.pop. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba pop student. Pop student kita jalankan. Nah, setelah Hans ditambahkan di pop itu akan menghapus dari paling belakang, kurang lebih seperti itu. Kita coba lagi, satu lagi shift student. Itu menggunakan function namanya shift. Jadi dari array dan shift ini akan menghapus array paling pertama, indeks ke 0, berarti si Jonathan kurang lebih. Kita coba ya, si
si students. Kita coba jalankan. Oke, pertama dia masuk, Hans masuk, habis itu pop student, hapus paling belakang, Hans terhapus, shift student, hapus paling depan, Jonathan terhapus. Oke, berarti indeks ke-0 sekarang di Jason, indeks pertama di Stefan, kedua di Nico, ketiga di Lydia. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalian bisa cari sendiri function-function lainnya, cukup banyak di Ray, push, pop, shift, dan lain-lainnya untuk Ray. Nah, sekarang kita ceritanya tambahkan satu function lagi. Kita mau mengganti nama dari indeks keberapa. Jadi kita kirimkan array-nya, indeks keberapa, dan nama student barunya apa. Kurang lebih seperti itu. Copy lagi. Sebut saja kita namanya change student. Change student. Array-nya indeks keberapa yang mau diganti. Dan new name. Nama mahasiswa barunya. Berarti kita ambil array ke indeks sama dengan param username. Berarti di sini kita mau mengganti si array indeks berapa dengan nama barunya apa. Anggaplah kita namanya Stefan, di sini jadi Steven pakai E. Change student name. Yang dikirim adalah array-nya students. Indeksnya berarti di Stefan ini berarti indeks ke 0, 1, berarti ke 1. 1 dan new name-nya misalnya jadi Stefan. A di sini ceritanya mau diganti jadi E. Oke, kita coba jalankan apakah ganti. Oke, ganti ya. Di sini. Sebelumnya Stefan jadi Stefan, di mana pakai E. Sebelumnya adalah A. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oh, satu lagi. Bagaimana kita mendapatkan length atau jumlah isi dari satu array-nya, yaitu menggunakan function namanya .length. Coba saja console.log array-nya yaitu students.length. Berarti jumlahnya seharusnya adalah 4 kembali. Jumlahnya 4, kita coba jalankan. Oh, error. Length-nya tanpa. Nah. 4. Oke, jumlahnya sesuai 4. Oke, udah benar. Kurang lebih seperti itu penjelasan array di JavaScript. Function-function array lainnya masih banyak, silakan dicari sendiri di internet sesuai kebutuhan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu untuk function sudah dijelaskan dari awal, kita skip saja. Sudah cukup banyak penjelasan di selection, repetition, bahkan di array juga menggunakan function. Nah, kita langsung lanjut ke exception handling. Sebelum kita hands on, kita harus memahami dulu apa itu exception handling. Jadi exception handling merupakan suatu metode yang dibuat untuk mendetek ataupun merecover kondisi yang tidak sesuai atau exceptional condition. Kondisi tidak sesuai seperti apa? Misalnya, kode kalian seharusnya menerima integer dan kode kalian menerima integer, namun yang dimasukkan adalah string. Itu akan merusak sehingga tidak dapat dikalkulasi, atau sebaliknya, seharusnya string tapi kalian masukkan integer. Gitu. Itu contoh sederhananya. Di bagian kanan ini, bagian kanan terdapat snippet code untuk exception handling, yaitu try catch. Maksudnya di sini adalah try block of code of try. Jadi code kalian dijalankan dahulu di sini pertama kali dijalankan di sini. Kedua, jika ada kondisi yang gagal di sini, dia akan masuk ke sini. Kondisi yang gagal di try akan masuk ke dalam catch. Jadi tidak akan membuat sistem kalian crash. Tidak akan ngebreak di tengah-tengah. Jadi jika try di sini gagal, dia otomatis akan masuk ke catch. Dan apa yang akan dilakukan catch terserah. Gitu. Bisa kalian cari lebih dalam sendiri untuk exception handling di internet, banyak penjelasannya, namun secara garis besar kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah,
Untuk code hands-on atau hands-on execution handling akan saya gabungkan sekaligus ke dalam materi JSON. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan juga langsung apa itu JSON sebelum kita terjun ke dalam hands-on-nya. JSON sendiri merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi kepanjangannya itu JavaScript Object Notation. Apa itu JavaScript Object Notation? JavaScript Object Notation merupakan format pertukaran data atau data interchange yang cukup ringan dan mudah dibaca oleh manusia. Contohnya seperti di kanan ini nih. Di bagian kanan ini. Ini contoh format JSON. Nah, selain mudah dibaca oleh manusia, ini juga mudah dipahami oleh sistem. Nah, apa aja anatomi atau struktur dari JSON tersebut? Itu JSON memiliki suatu atribut. Dalam satu atribut bisa terdapat atribut lainnya. Contoh di sini restoran dalamnya memiliki atribut ID. Ini key-nya adalah ID, value-nya adalah 1. Key-nya name, value-nya adalah rumah makan ABC. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini key, ini value, key, value. Nah, di sini beda. Atribut key di sini ada location, di sini memiliki array, JSON array. Di sini ada JSON array. Dalam JSON array terdapat lebih dari satu di sini. Ini satu array, berarti indeks ke-0 seperti yang sebelumnya. Ini indeks pertama, ini kedua. Nah, ini masuk dalam satu JSON array, kurang lebih seperti itu. Jadi location ada 2 location. Di indeks pertama ini ada memiliki ID. ID-nya yaitu ada memiliki atribut ID, attitude, longitude-nya, street name-nya, dan lain-lainnya. Nah, format-format tipe datanya bisa banyak macam. Di sini contohnya sebagai integer pasti 1. Di sini sebagai string. Ini sebagai date. Di sini string. Ini desimal juga, desimal number terus di sini date. Di sini boolean. Jadi formatnya bisa banyak macam, kurang lebih seperti itu. Ini contoh sederhananya. Untuk contoh lainnya bisa kalian buka. Sini aku udah kirim. Di sini saya ada masukkan satu contoh. Bisa diklik, bisa kalian buka ketik juga. Nah, seperti penjelasan tadi, di sini ada array, dia bentuknya array. Di sini array, di sini array indeks ke-0, ke-1, ke-2, 3 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Di sini berarti ada total 34 data, dalamnya 34 data, indeks ke-0 sampai indeks ke-33. Dalam satu ini ada atributnya, dalamnya ada key-nya, atribut FID, kode provinsi namanya, dan lainnya. Kurang lebih seperti ini. Ini contoh dari bentuk JSON. Nah, di sini kalau kalian lihat formatnya rapi, bisa kalian baca dengan jelas. Nah, ini karena di sini saya memasangkan extension pada Google Chrome, yaitu JSON Formatter. Nah, JSON Formatter di sini. Ini kalian bisa cari sendiri di internet extension untuk Google Chrome, JSON Formatter. Jika tidak pakai ini tidak masalah sebenarnya, cuman ntar akan sulit dibaca karena dia akan terus menyamping, kurang lebih seperti string saling berhubungan gitu. Oke, ini contoh lain dari JSON. Oke, langsung aja kita hands on. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu variabel yang berisi string dari JSON, di mana di sini terdapat atribut students dan dalamnya terdapat array of JSON. Sederhana saja, hanya seperti ini strukturnya, dan di tiap item terdapat name dan age, di mana age-nya itu dengan tipe data integer dan name-nya dengan tipe data string. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan terdapat 4 data. Perlu diingat, di sini masih dalam bentuk string, belum dalam bentuk JSON object. Di sini kita akan membuat case juga. Kita akan membuat dua function, yaitu
print all student, add new student, change student age, dan delete student. Nah, tapi sebelumnya keempat function tersebut memerlukan parameter yaitu dalam bentuk JSON object. Di sini kita masih dalam bentuk string. Nah, kita ubah dulu masih dalam bentuk JSON-nya. Nah, sebelum diubah, kita lihat dulu apa hasilnya jika kita print student JSON. Sini not.main.js. Nah, terlihat di sini masih dalam bentuk string, masih menyamping seperti ini dalam bentuk string. Oke, kita ubah dalam bentuk JSON. Caranya JSON dot. Nah, di sini ada autocomplete, parse dan stringify. Parse di sini yang kita gunakan yaitu mengubah string jadi JSON. Kalau yang stringify kebalikannya, mengubah JSON menjadi string. Yang kita perlukan ini. Parse itu memiliki satu parameter yaitu string JSON-nya. Oke, habis itu kita jalankan kembali. Nah, terlihat di sini sudah keubah dalam bentuk JSON. Ada students, dan di atribut students memiliki 4 item, dimana masing-masing item ada name dan age, atribut name dan age. Oke, langsung saja kita mulai ke function pertama, misalnya print all student. Print student. Di sini saya mengirimkan si JSON-nya. Saja. Dah cukup. Nah, perlu diingat yang kita mau keluarkan adalah nama dan umur dari student. Kita tidak bisa langsung ambil dari JSON langsung kita iterasi seperti ini, nggak bisa. Nah, caranya kita harus masuk dulu. Ini dari level terluar harus masuk ke level berikutnya, level 1, yaitu si student. Dari student baru bisa kita looping di sini, bisa kita iterasi. Kita loop di sini 1, 2, 3, 4 karena yang dalam bentuk array yaitu di students-nya, bukan di level terluarnya. Caranya kita masuk ke level ke students-nya bagaimana? Yaitu let students sama dengan si JSON-nya dot student. Students di sini sesuai nama atributnya, students. Sudah, ini kita sudah masuk sini, sudah masuk sampai level sini. Masuk sampai level students-nya. Habis itu tinggal kita iterasi. Nah, di materi sebelumnya iterasi, kita sudah membahas while dan for. Di sini saya akan menggunakan for each. Sintaksnya sederhana, for something in. Array-nya apa? Array-nya students. Yang ngapain? Nah, something di sini dia akan return indeksnya. Berarti 0, 1, 2, 3 gitu kurang lebih. Berarti di sini saya tulis index. Oke, udah masuk. Misalnya for pertama, for kan indeks ke 0 berarti saya dapatin ini item ke 0 ini. Yang kita perlu keluarkan adalah si studentnya, name dan student age. Saya tampung dulu di satu variabel student. Tanpa s di sini students, di sini student. Yaitu students ke index. Student ke index, habis itu saya print atau enggak keluarkan dulu name yaitu student tanpa s student yang ini dot name, yang age juga sama age. Jadi tujuan yang ini adalah masuk sampai ke itemnya dulu, habis itu name-nya baru itemnya dot apa, dot name dot age atau apa atributnya. Terus console kita print log name dan age. Oke, kita coba. Belum dipanggil. Kita panggil dulu. Berarti si student JSON. Kita coba jalankan. Sip. Keluar namanya Jonathan Darwin 22, Jason 21, Stefan 20, Nico 19. Lebih seperti itu untuk print students. Lanjut. Function berikutnya yaitu add new student.
function add student. Berarti yang saya perlu kirimkan adalah si JSON-nya, nama student-nya, nama new student-nya, dan umurnya. Buat add cukup sederhana, mirip seperti di materi array. Bagaimana kita menambahkan array, yaitu dengan cara push. Berarti dengan JSON-nya, it's param JSON dot push saja. Tapi apa yang di-push? Yang di-push seharusnya adalah satu item ini, yang isinya name dan age. Coba saya masukkan saja ke student. Isinya yaitu name sesuai atributnya, name titik 2, yaitu param name berarti value-nya apa, dan age key-nya apa, dan value-nya apa. Param age. Oke, kita push. Kita coba jalankan. Di sini mungkin saya tambahkan message console.log add siapa namanya as new student. Oke. Kita coba panggil add new student. Si student JSON, terus name-nya misalnya Hans, umurnya 20 misalnya. Nanti habis ditambahkan akan muncul, kalau berhasil akan muncul message seperti ini, add siapa as new student, terus kemudian akan mengeluarkan print all student. Nah, seperti itu. Coba jalankan. Oke, ada error. Nah, JSON push is not function. Oke. Di sini ada kesalahan sedikit. Param JSON itu masih JSON secara keseluruhan. JSON terluar ini. Yang bisa di-push adalah array. Berarti harus masuk dulu ke level ini ya. Level 1 si students. Karena yang dalam bentuk array adalah si atribut students. Berarti kita harus masuk dulu dari JSON students dot push. Seharusnya ini sudah bisa, karena yang di push adalah si studentnya, si student ini sudah dalam bentuk array. Di push berarti nambah satu student. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Add Hans as new student, masuk. Kalau di print all, Hans masuk, Hans 20 sesuai. Oke, kurang lebih seperti itu untuk add student. Sekarang kita lanjutkan dengan change student age misalnya, function change age misalnya. Berarti yang kita perlukan yaitu param JSON-nya, search key-nya apa, berarti kita saat ini pakai name saja, student name berarti, dan new age-nya. Nah, berarti di sini flow-nya yaitu tentu kita harus melakukan iterasi dari setiap datanya sampai ketemu si param name. Kalau ketemu, baru kita ganti new age. Saya copy flow dari print student, masukkan students, dapat students, index. Nah, tinggal diganti di sini. Dicek apakah students ke index dot name sama dengan si param name ini. Kalau sama, baru kita ganti deh si age-nya dengan new age. Ini bisa kalian modifikasi seperti ini saja atau seperti sebelumnya. Di ini ditambahkan satu variabel let student, set student, jadi di sini tar student.name, terserah kalian. Saat ini saya seperti ini saja, bisa kalian modifikasi. Tambahkan, oke. Nah, di sini saya mau nambahkan sedikit. Kalau misalnya nggak ketemu, kita tambahkan error message-nya, message
let is found. Berarti saya tambahkan flag, satu flag, misalnya boolean false. Kalau ketemu baru jadikan true. Kalau nggak ketemu di sini if not found. If not found saya ngapain? If not found berarti console log saja. Console log, misalnya tulisnya student siapa, misalnya para name. Is not found misalnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Is not found, kalau misalnya change age-nya berhasil, misalnya di sini saya tambahkan message juga. Message change student age, change student age successfully misalnya. Successfully. Oke. Oke, langsung kita panggil saja change age. Misalnya kita mau ganti si umurnya si Nico jadi 18 misalnya. Si Nico jadi 18. Saya komen dulu. Kita jalankan. Kalau berhasil. Oke, berhasil ya di sini change student age successfully. Terus Nico umurnya jadi 18. Apa yang terjadi kalau misalnya namanya tidak temu, Nick doang misalnya. Nick nggak ada dalam listnya. Oke, student Nick is not found. Dan Nico umurnya tetap 19. Sudah awal. Oke, benar ya. Sekarang sudah change age, add student sudah. Sekarang kita delete student. Function delete student. Tentunya kita perlu si JSON-nya dan name-nya untuk search key-nya. Caranya sama seperti yang di atas, seperti change. Tentu kita harus dapatkan dulu namanya. Apakah namanya tersebut ada atau tidak. Kalau misalnya ada baru kita hapus. Kalau tidak ada, ya kita tampilkan error message. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kurang lebih sama. Masuk ke sini, dicek found-nya masih false. Diiterasi, kalau misalnya namanya sama baru dihapus. Dihapus di sini berarti students. Kita menggunakan metode namanya splice. Splice indeks keberapa dan lengthnya berapa, count-nya berapa, kurang lebih seperti itu. Splice ini kurang lebih seperti ini. Misalnya di sini ada 4 mahasiswa, Jonathan, Jason, Stefan, Nico. Di sini saya mau mendelete si Jason. Mau mendelete si Jason berarti indeks ke 1. Indeks ke 1, splice indeks 1 banyak berapa? 1, berarti hanya Jason saja. Kalau misalnya ditulis 2, berarti Jason dan Stefan. Kalau tidak ditulis, akan dihapus sampai belakang. Kurang lebih seperti itu. Kita coba dulu yang 1. Oke, kurang lebih sama. Delete student. Kita masukkan student Jason. Namanya Jason. Kita jalankan. Oke, berhasil ya. Di sini delete student successfully. Terus tinggal 3 student, Jonathan, Stefan, Nico. Apa terjadi kalau misalnya namanya tidak ada? Oke, student yes is not found. Dan peta student ini tetap sama, tetap 4. Jonathan, Jason, Stefan, Nico. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, misalnya di sini saya tidak isi, anggaplah ada kesalahan dikit. Kita coba. Lihat apa terjadi. Delete student successfully.
dan sisa studentnya tinggal si Jonathan, karena dia tidak ada countnya sebanyak berapa, lengthnya sebanyak berapa dihapusnya, jadi dia akan hapus sampai ke ujung. Jadi misal di sini ada 4 student, dihapus dari indeks pertama sampai indeks terakhir jadinya. Berarti si Jason, Stefan, dan Nico ikut kehapus. Stefan, Nico ikut kehapus gitu. Nah, kita harus define di sini. Lengthnya countnya 1 gitu, sebanyak 1 kali saja. Jalankan. Nah, hanya Jason saja yang kehapus. Oke, kurang lebih seperti itu. Materinya sudah print all, get all sudah, add new student sudah, create sudah, terus update change age-nya sudah, delete juga sudah. Dan tertinggal satu hal lagi, yaitu untuk exception handling try catch. Di sini saya akan gabungkan dalam metode atau function di change age, dimana jika new age yang dimasukkan bukan merupakan number, kita akan masukkan ke dalam catch. Sintaksnya kita tulis saja, langsung try catch. Nah, kurang lebih seperti ini sintaksnya, dimana kode yang ingin di try atau dijalankan dimasukkan ke dalam blok try ini, dan error apakah yang akan terjadi saat error. Apakah akan munculkan console log saja atau bagaimana? Di sini saya akan, kalau error saya masukkan console log saja. Errornya apa? Jadi saya masukkan error.toString misalnya. Oke, ini saya pindahkan. Nah, terus di sini saya cek apakah di sini if saya mau ngecek param age-nya, new age-nya, apakah yang dimasukkan merupakan suatu integer, suatu angka atau bukan gitu. Beberapa cara, yaitu menggunakan metode selanjutnya isNone. IsNone itu ngecek is number atau bukan gitu. isNone. Kalau misalnya is not a number, baru kita throw apa message-nya, misalnya invalid age. Kalau misalnya dia suatu number baru update, ya lebih seperti itu. Oke, kita coba ya. Di sini saya komen dulu. Di sini misalnya saya jalankan lagi. Oke, Nick nggak ketemu tadi. Tambahkan Nico. Awalnya 19 jadi 18. Oke, berhasil. Jadi 18. Oke, berhasil. Di sini saya mau ganti, misalnya bukan 18 tapi asal, misalnya tes 1 2 3. Dicek, dijalankan, tes. Oke, dia error, invalid. Dia masuk ke throw-nya, catch-nya. Dia nge-throw dan masuk ke catch. Jadi kurang lebih begitu penjelasan penggunaan exception handling try catch. Jika ada terjadi ketidaksesuaian, misalnya pada if else, bisa kita throw saja. Nah, ada juga kalau misalnya di dalam satu blok ini jadi error yang tidak diinginkan, misalnya error by system atau kenapa, dia otomatis juga akan masuk ke dalam catch. Jadi tidak akan merusak, crash satu program. Jadi di sini dia akan menjaga kalau ada error, dia akan ngebuang ke sini, ke catch. Di catch dia ngapain, misalnya melakukan satu proses lagi, ataupun misalnya hanya menampilkan error message saja. Kurang lebih seperti itu. Sedikit tambahan informasi, ini merupakan contoh JSON yang tadi saya tampilkan sebelumnya. Nah, JSON ini merupakan JSON yang di-provide dari API kawalcorner.com. Nah, mungkin jadi pertanyaan kalian, apa itu API? Mungkin sudah sering mendengar, tapi masih banyak yang belum memahami apa itu API. Nah, mungkin di sini saya jelaskan sedikit. API merupakan singkatan dari Application Program Interface, di mana hal tersebut memungkinkan kita, para developer, untuk mengintegrasikan antar bagian di apps kita, ataupun antar bagian dengan apps lain, untuk mendapatkan data dari apps lain. Kurang lebih seperti itu.
Nah, API sendiri terdiri dari banyak komponen dalamnya seperti function, HTTP method, dan protokol dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu secara garis besarnya. Untuk pembahasan API tidak dibahas pada sesi kali ini, namun akan banyak dibahas pada sesi-sesi berikutnya ke depannya. Berarti ketujuh poin ini telah kita bahas dan pelajari bersama. Diharapkan kalian dapat mengerti, memahami, serta dapat mengimplementasikan ketujuh poin ini. Sebagai penutup, jangan lupa untuk melakukan absensi sebagai bukti hadir kalian dengan cara melakukan scan QR code ataupun memasukkan link di bawah ini. Berikan juga feedback untuk kami agar kami dapat mengimprove apa yang kurang menurut kalian. Sekian pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar.